Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya punya keyakinan Pemda Kota Tangerang akan membayar jasa saya sebesar kurang lebih 17 M. Amin. Saya menyelesaikan aset Kabupaten Kota Tangerang adalah atas permintaan Saudara Wali Kota Tangerang, yaitu Saudara Arif Ismansyah. Kurang lebih sekitar akhir November tahun 2019 di Hotel Sol Marina, Kota Tangsel, Kota Tangerang Selatan. Sejak tanggal 22 Juli 2020, saya melayangkan surat tagihan jasa wasit kepada Pemda Kota Tangerang atau kepada Wali Kota Tangerang itu sejak bulan Juli 2020. Dan hampir setiap pagi hingga sore hari saya datang bersama istri saya tercinta ingin bertemu dengan Wali Kota Tangerang, yaitu Saudara Arif Ismansyah ketika itu, yang sudah terlalu banyak janji-janji dan permintaan-permintaannya kepada saya. Namun keinginan pertemuan itu tidak pernah terwujud hingga tahun 2023, dan beliau ini sudah meninggalkan atau sudah selesai masa jabatannya sebagai Wali Kota Tangerang yang tidak mempedulikan kami ingin bertemu. Tujuannya kami ingin bertemu adalah dengan Wali Kota Tangerang pada saat itu, dengan Saudara Arif Ismansyah, ingin membahas surat BPKP-RI dan surat BPKP-RI yang dikirim ke Wali Kota Tangerang, dan hak-hak saya atas jasa-jasa yang telah saya tunaikan untuk kepentingan Pemda Kota Tangerang atau untuk kepentingan politik Wali Kota Tangerang, yaitu kepentingan Saudara Arif Ismansyah. Namun keinginan pertemuan antara saya dan istri saya dengan Wali Kota Tangerang tidak pernah terwujud. Dasar hukum pendekatan yang saya gunakan untuk menyelesaikan aset Kabupaten Kota Tangerang adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, yaitu pasal 401 yang bunyinya adalah pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada pengelolaan barang dilakukan berdasarkan A. Inisiatif Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau ayat B berbunyi permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 399. Saya ingin tekankan bahwa saya menyelesaikan itu satu pasal, dasarnya itu inisiatif gubernur atau bupati atau wali kota. Nah sekarang Arif Ismansyah ketika itu punya inisiatif nggak untuk membayar jasa saya? Punya niat baik nggak untuk membayar jasa saya? Sedangkan saya memperjuangkan aset Kabupaten Kota Tangerang hanya satu pasal pijakannya, yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 401 yang saya bacakan tadi. Sebagaimana laporan wasit aset BMD yang saya bacakan pada tanggal 25 Februari tahun 2020 di Pendopo Kabupaten Tangerang. Yang hadir pada waktu itu diantaranya adalah dari BPKP-RI. Beliau pakai baju batik hijau yang sedang bincang dengan Bupati Tangerang. Artinya adalah penyerahan aset Kabupaten Kota Tangerang yang menggunakan pasal 401 tadi tersebut, itu saya hantarkan, saya bacakan
pada tanggal 25 Februari 2020 di Pendopo. Saya menyelesaikan masalah aset Kabupaten Kota Tangerang ini yang tidak pernah selesai sejak tahun sejak tahun 1993 tidak pernah selesai, baik itu oleh BPKPRI, BPKRI, KPKRI, dan Gubernur Banten. Tapi dengan saya selesai sejak tanggal 6 Desember 2019 hingga 30 Desember 2019 tanpa legal standing atau tanpa hitam di atas putih atau tanpa ada perjanjian apapun. Tapi hasilnya telah dinikmati oleh Pemda Kota Tangerang. Padahal komitmennya pada saat itu adalah trust, niat baik, percaya sama percaya. Kalaulah memang tagihan saya mesti harus ada perjanjian hitam di atas putih, ya bikinin aja oleh Pemda Kota Tangerang. Anda kan yang tahu tentang aturan tersebut. Sedangkan saya sebagai masyarakat hanya ingin nagih atas jasa saya yang sudah saya tunaikan. Apakah Anda mau membayar pakai APBD, pakai APBN, atau pakai apapun. Itu bukan urusan saya, tapi urusan Pemda Kota Tangerang. Jangan seakan-akan ingin membayar jasa saya itu dibenturkan dengan aturan-aturan yang tujuannya adalah Pemda Kota Tangerang tidak ingin membayar jasa saya. Itu kan licik dan tidak berkemanusiaan. Mari kita membahas surat BPKPRI yang dikirim kepada Wali Kota Tangerang tanggal 25 September 2020. Nomor S1018 perihal pertimbangan atas pembayaran jasa wasit aset BMD pada pemerintah Kota Tangerang. Surat itu dikirimkan ke Wali Kota Tangerang. Bunyinya seperti ini. Menindaklanjuti surat Wali Kota Tangerang nomor 032/2034 aset 2020 bulan September tahun 2020 perihal permohonan pertimbangan terkait permintaan pembayaran jasa wasit aset BMD atas pelaksanaan serah terima barang milik daerah atau BMD melalui hibah antara pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kota Tangerang. Dengan ini kami sampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Pembayaran jasa wasit aset BMD tidak dikenal dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah maupun peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila memang diperlukan, jasa tersebut dapat juga digunakan untuk membantu proses serah terima barang milik daerah. Namun demikian, pembayaran jasa wasit aset atau BMD tidak termasuk dalam kategori belanja barang dan jasa, melainkan dikategorikan sebagai tenaga ahli yang ditugaskan dan dibayar fee-nya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Didukung dengan perikatan berupa SK pengangkatan tenaga ahli. Apakah Arif Krismasa bikin itu? Wali Kota Tangerang pada saat itu? Tidak. 2. Besaran fee mengacu kepada standar biaya umum atau SBU pemerintah daerah. 3. Besaran fee tidak dikaitkan dengan persentase tertentu dari nilai aset atau BMD yang diserah terimakan. Yang nggak ada urusannya bagi saya. Itu perhitungan fee atau jasa. Saya yang hitung sendiri. Bukan Anda, bukan pemerintah daerah, atau bukan aturan.
Saya mau bayar pakai uang apa kayak itu urusan Anda. Tapi hak dan jasa saya tolong dibayar. Yang aset barang daerahnya sudah Anda nikmati. Saya teruskan bunyinya surat BPKPR itu. 2. Pembayaran jasa wasit aset BMD dapat dibayarkan. Saya ulangi. 2. Nomor 2. Pembayaran jasa wasit aset BMD dapat dibayarkan sepanjang telah dianggarkan dan tersedia dalam APBD pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang bunyinya begini, ayat 2. Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Ayat 3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Artinya kalau menurut dari pasal ini, ya anggarkan aja untuk membayar si Jandi. Toh dibenarkan, dibolehkan. Bunyi Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 3 yang katanya surat BPKPRI tersebut. Lengkapnya tuh begini. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Ayat 2. Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Aset hibah yang saya selesaikan itu masuk dalam penerimaan enggak? Masuk dalam penerimaan lain-lain barang daerah. Ayat 3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Ya kalau nggak dianggarkan untuk membayar si Jani nggak akan cukup, nggak akan tersedia. 4. Semua pengeluaran negara termasuk subsidi dan atau bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat dibiayai oleh APBN. Ayat 5. Semua pengeluaran daerah termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah dibiayai dengan APBD. Sekarang pertanyaan saya, apakah persoalan aset daerah itu tidak masuk? Persoalan serah terima hibah aset daerah itu tidak masuk dalam perencanaan program pemerintah daerah Kota Tangerang? Ayat 6. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri dan seterusnya. Itu bunyi lengkapnya ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Saya teruskan untuk Permendagri nomor 13 tadi, surat BPKPR itu yang bunyinya ya. Namun jika pembayaran jasa wasit aset BMD belum dianggarkan dalam APBD pemerintah Kota Tangerang, maka tindakan dapat dibayarkan sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya 122 ayat 6 bunyinya begini. Kata surat BPKPRI ya. Bunyinya begini ayat 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Ayat 9. Selain SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan oleh APBD.
Itu bunyinya pasal 122. Ntar saya jelaskan bunyi pasal 122 lengkapnya itu seperti apa. Saya tuliskan surat PPK APRI tersebut. Selain itu, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat 1. Setiap pengeluaran beban atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti yang lengkap dan sah. Sebentar saya bacakan lengkapnya pasal 32 itu seperti apa. 3. Kata surat BPKPR ini. Sepanjang pemerintah Kota Tangerang telah membuat perikatan kontrak perjanjian kerjasama dengan wasit aset hibah BMD, maka jasa dapat dibayarkan sesuai Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sekarang yang punya niat baik, yang tidak punya niat baik itu siapa? Apakah si Jandi? Apakah pemerintah daerah Kota Tangerang? Niat si Jandi untuk menyelesaikan sudah saya tunaikan. Kalau diuangkan 56 aset yang saya selesaikan itu, termasuk PDAM, itu kalau diuangkan nilainya 3 triliun. Sedangkan saya 5% dari 318 miliar, bukan dari triliunan itu. Yuk kita teruskan. Bunyi Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang dikatakan oleh BPK APRI ini. Bunyi pasal 10. Kepala SKPD pengguna anggaran barang dan jasa dimaksud dalam pasal 5. Tugasnya itu. Pasal 5 ayat 3 huruf C mempunyai tugas. Di antaranya adalah melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Saya ulangi, pasal 5 ayat 3 huruf C mempunyai tugas. Huruf E, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Siapa yang menguji? Sekda, wali kota. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak. Berarti ada hibah yang tadi. G, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. G tadi bunyinya. Saya ulang, G, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Ada nggak niat baik dari pemerintah daerah Kota Tangerang? Bacalah aturannya secara lengkap. Makanya saya bilang, saya masih punya niat baik bahwa pemerintah Kota Tangerang akan membayar jasa saya jika pendekatannya menggunakan APBD. Toh yang saya selesaikan adalah aset BMD Kabupaten Kota sejak tahun 1193. Toh bisa diselesaikan tahun 2020. Nah, kalau Pemda Kota Tangerang mau membayar jasa saya, bisa nggak dilakukan sekarang? Tahun 93 aja bisa. Si Janji tahun 2020 kemarin, masa nggak bisa? Persoalannya adalah ada niat baiknya. Ada keinginan nggak? Kalau Pemda Kota Tangerang main niatnya jahat, dia tidak
keinginan. Padahal aturan bisa longgar kalau pendekatan aturan. Pertanyaannya adalah, apakah Pemda Kota Tangerang pernah memanggil si Jandi? Pernah membicarakan dengan si Jandi? Apakah BKD, Bagian Keuangan Daerah Pemda Kota Tangerang itu pernah berbicara dengan si Jandi? Hal ihwalnya, kausalitas, hubungan sebab akibatnya, dulu kronologisnya seperti apa? Apakah pernah bicara dengan si Jandi? Apakah Bagian Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kota Tangerang pernah bertanya kepada Wali Kota Tangerang, Arif Ismansyah, apakah benar tagihan si Jandi ini? Apakah Bapak pernah bikin perjanjian sama si Jandi ini? Apakah Bapak pernah meminta pada jasanya Pak Ibnu Jandi? Harus fair dong, harus adil dong. Itulah kenapa saya ingin bertemu dengan Wali Kota Tangerang pada saat itu, antara saya istri saya dengan Wali Kota, namun tidak pernah tersampaikan. Sebenarnya yang ada di benak aturan Pemda Kota Tangerang itu seperti apa pengertian dan dimengerti oleh Anda. Saya teruskan. Di Permendagri 13 tahun 2006 pasal 28 itu berbunyi, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah. Hibah berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri atau kelompok masyarakat atau perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Itu artinya apa? Yang saya selesaikan itu menjadi hak pemerintah daerah Kota Tangerang. Kenapa saya sudah berkontribusi begitu besar? Seakan-akan Anda adalah menutup mata. Seakan-akan saya adalah antara ada dan tiada. Itu kan jahat. Azas umum pengelolaan pelaksana APBD yang menurut Permendagri pasal 122 yang saya bacakan tersebut di atas. Menurut BPKP-RI pasal 122 itu lengkapnya begini. Semua penerimaan daerah dan pengelolaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Yang saya katakan tadi, aset BMD itu masuk dalam pasal ini. 2. Ayat 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Ayat 5. Jumlah belanja yang dianggarkan oleh APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Ayat 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Itu bunyi lengkapnya. Ayat 7. Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat 5 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Ayat 8. Kriteria darurat dan seterusnya. Itu bunyi pasal 12 dan seterusnya sampai pasal 10 sampai ayat 10. Ayat 10 pengeluaran belanja daerah penggunaan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang pelaksanaan anggaran belanja daerah yang dimaksud oleh BPKP-RI itu pasal 132. Bunyinya pasal 132 lengkapnya itu begini. Kalau mau BPKP
PRI kan dipenggal. Dia nggak fair. Dan itu jahat BPKPRI. Atau dia karena tidak mampu menyelesaikan aset BMD Kabupaten Kota, sehingga dia pun juga jahat kepada saya. Pasal 132 bunyinya begini. Ayat 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Siapa yang bunyi tagihan saya itu kurang lengkap dan tidak yang sah? Siapa yang harus membuat SPK, surat perintah kerja? Saya atau Pemda Kota Tangerang? Kalau mengacu pada pasal 132, saya harusnya dapat surat perintah kerja. Kalau Anda mengatakan tidak legal, tidak ada legal segala macam, kenapa Anda meminta saya? Kenapa kemudian hasilnya Anda nikmati? Saya teruskan ayat 2. Bukti sebagaimana dimaksud ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Ada nggak Pemda Kota Tangerang niat baik untuk memanggil si Jandi? Si Jandi jasa kerjanya sudah ditunaikan. Jika tidak memenuhi pasal ini, bisa dibikin oleh Anda. Toh 193 juga bisa saya gelar antara Bupati Tangerang dan Wali Kota tanda tangan tahun 2020. Persoalannya kan tahun 1993. Kenapa untuk menyelesaikan hak saya aja Anda susah? Ada apa Anda dengan saya? Anda mau menghancurkan saya? Saya teruskan. Ayat 3. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Ayat 4. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Jahatnya surat BPKPRI adalah pasal 132 dan pasal 122 tidak dituangkan secara keseluruhan dan dipenggal-penggal. Siapa yang menguji tagihan saya? Siapa yang memberi persetujuan saya? Kepala daerah, kepala dinas, sekda. Kalau itu dilakukan, ini kan sepihak. Jangan begitu dong. Jahat amat Pemda Kota Tangerang. Anda mau menghancurkan saya ya. Saya ini rakyat yang berjuang, yang telah berjasa untuk Pemda Kota Tangerang. Kenapa seakan-akan Pemda Kota Tangerang adalah melihat si Jandi antara ada dan tiada? Tapi jasa dan karyanya Anda mau dan menikmati. Ini kota akhlakul karimah. Akhlak Anda diuji di sini. Seperti yang saya selesaikan. Cukup pasal 401. Niat baik dari dua kepala daerah. Sekarang Anda punya niat baik nggak untuk menyelesaikan tagihan saya itu? Saya berharap dan masih punya harapan besar bahwa Pemda Kota Tangerang akan membayar jasa saya dengan baik. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Semoga Pemda Kota Tangerang membayar jasa saya. Saya juga punya anak istri. Saya nafkahi